Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Agnia Salvasyaira, Alifa Amalia Winaka, dan Wifa Widyadana akan mempresentasikan tentang tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, yang pertama kita membahas yaitu tujuan pembelajaran. Menurut Kemendikbud, tujuan pembelajaran itu sebagai deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ada fungsi tujuan pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama, menjadi arah dan tujuan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini itu maksudnya perumusan tujuan pembelajaran berfungsi untuk memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran karena sudah ada petunjuknya. Misalnya, bagaimana proses pembelajaran dilakukan, seperti apa hasil yang akan didapatkan, dan teknik atau metode pembelajaran apa yang akan digunakan. Seperti itu. Yang kedua, sebagai bukti akuntabilitas kinerja guru. Nah, ini melalui tujuan pembelajaran, siswa mendapatkan gambaran mengenai kompetensi yang harus diraih dan seperti apa proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dengan begitu, kredibilitas dan akuntabilitas kinerja guru dapat semakin meningkat. Kemudian yang terakhir, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Fungsi tujuan pembelajaran berikut ini itu untuk mendorong komitmen guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, menarik, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, ada komponen tujuan pembelajaran. Nah, ini ada 2 komponen utama yang harus dimuat dalam tujuan pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu kompetensi dan juga lingkup materi. Yang pertama, kompetensi. Apa sih itu kompetensi? Kompetensi itu adalah kemampuan yang perlu dibuktikan oleh peserta didik bahwa dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, agar lebih mudah saat menyusun kompetensi dalam tujuan pembelajaran, guru dapat menggunakan pertanyaan panduan, seperti yang pertama, kemampuan apa yang bisa dibuktikan oleh peserta didik secara nyata. Kemudian yang kedua, tahap berpikir apa yang perlu dibuktikan oleh peserta didik. Nah, kemudian yang kedua ada lingkup materi. Apa sih lingkup materi ini? Lingkup materi adalah konten dan konsep utama yang harus dipahami oleh peserta didik pada akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan panduan untuk menyusun tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, hal-hal apa saja yang harus dipelajari peserta didik dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran. Yang kedua, apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai sumber untuk mempelajari konten dalam capaian pembelajaran tersebut? Seperti itu. Ini dia cara menyusun tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada audiens. Apa sih audiens ini? Audiens adalah peserta didik yang menjadi subjek dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, audiens ini yaitu tadi subjek pembelajaran. Itu peserta didik sebagai penerima pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran, audiens harus jelas agar kita tahu siapa yang menjadi fokus capaian pembelajaran. Misalnya, peserta didik kelas 4 SD. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada behavior. Apa sih behavior itu? Behavior adalah perilaku yang dapat mendeskripsikan kemampuan audiens setelah pembelajaran. Yaitu kata kuncinya perilaku atau kemampuan yang diharapkan dari peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Ini harus berupa tindakan yang dapat diamati dan diukur, seperti menjelaskan, menghitung, atau membandingkan. Nah, behavior ini menunjukkan apa yang peserta didik dapat lakukan sebagai hasil dari proses belajar. Kemudian ada condition. Condition apa sih itu?
Condition itu situasi atau kondisi saat tujuan tersebut diselesaikan. Nah, condition ini seperti tadi situasi, bisa juga sarana atau kondisi pendukung yang ada ketika peserta didik menunjukkan behavior tersebut. Misalnya, apakah peserta didik diberikan alat tertentu, berada dalam situasi tertentu, atau menggunakan media tertentu saat melakukan tindakan tersebut. Contoh, dengan menggunakan kalkulator atau setelah mempelajari teks. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada degree. Apa sih degree ini? Degree adalah standar yang harus dicapai audiens sehingga dapat dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, degree ini itu kriteria atau standar keberhasilan yang menunjukkan seberapa baik peserta didik harus melakukan behavior tersebut agar tujuan dinyatakan tercapai. Misalnya, dengan benar minimal 80% atau dalam waktu 10 menit. Bisa juga dengan tanpa kesalahan. Nah, seperti itu. Ini dia contoh yang telah saya buat, yaitu peserta didik kelas 4 SD dapat menjelaskan proses fotosintesis dengan menggunakan diagram sederhana minimal 80% benar. Nah, kalian pasti sudah tahu kan yang mana aja audiensnya, behavior, condition, dan juga degree-nya. Benar, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, audiens udah jelas pasti peserta didik kelas 4 SD-nya, karena ini adalah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada behaviornya, yaitu menjelaskan proses fotosintesis. Kemudian ada conditionnya, yaitu menggunakan diagram sederhana. Dan terakhir ada degree-nya, yaitu minimal 80% benarnya itu. Seperti itu. Selanjutnya, ada langkah-langkah penyusunan tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu kalian harus melakukan analisis setiap dimensi profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pada suatu fase. Kemudian, melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan juga kompetensi. Lalu, berdasarkan analisis capaian pembelajaran tersebut, tentukan materi utama atau konten inti dari suatu pembelajaran. Nah, kemudian menentukan dan merumuskan tujuan pembelajaran yang memuat kompetensi, konten, serta bermaknaan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, kalian tinggal menentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Ini adalah contoh tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran biologi pada fase D. Mengidentifikasi status dan kondisi keanekaragaman hayati di kawasan Asia Tenggara. Nah, dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi komponen kompetensinya adalah mengidentifikasi, sedangkan komponen lingkup materi yang dipelajari adalah keanekaragaman hayati di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah upaya sistematis untuk menyampaikan informasi, mengembangkan keterampilan, dan membentuk sikap positif pada peserta didik. Proses ini melibatkan penyampaian materi pelajaran, diskusi, latihan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa peserta didik memahami dan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Kegiatan pembelajaran bukan hanya tentang transfer pengetahuan dari guru ke peserta didik, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar secara holistik, di mana peserta didik dapat berkembang secara intelektual, emosional, dan sosial. Jenis-jenis kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, misalnya melalui diskusi kelompok, simulasi, atau proyek kolaboratif. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi peserta didik, serta mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang kedua ada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif memfasilitasi kerjasama antara peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama.
Metode ini mengajarkan pentingnya kerjasama, komunikasi, dan menghargai pendapat orang lain. Peserta didik belajar untuk bekerja dalam tim dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan proyek nyata sebagai landasan untuk mempelajari konsep dan keterampilan tertentu. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi praktis, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, ada pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran, seperti e-learning atau pembelajaran daring. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk mengakses sumber daya belajar yang lebih luas dan fleksibel, serta meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Selanjutnya ada pembelajaran terintegrasi. Pembelajaran terintegrasi melibatkan penggabungan berbagai disiplin ilmu dalam suatu kegiatan belajar. Ini membantu peserta didik melihat keterkaitan antara berbagai bidang studi dan memahami konsep secara lebih mendalam. Kemudian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual mengaitkan materi pelajaran dengan situasi nyata yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Metode ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menarik, serta membantu peserta didik melihat relevansi materi yang dipelajari dengan dunia nyata. Yang terakhir ada pembelajaran emosional dan sosial. Pembelajaran emosional dan sosial berfokus pada pengembangan keterampilan emosional dan sosial peserta didik, seperti kemampuan mengelola emosi, membangun hubungan positif, dan bekerja sama dengan orang lain. Ini penting untuk kesejahteraan emosional dan keberhasilan sosial peserta didik. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada diversitas peserta didik. Setiap peserta didik memiliki latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Pendidik harus mampu menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan individu setiap peserta didik. Dan yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti fasilitas, teknologi, dan bahan ajar dapat menjadi hambatan dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif. Pendidik harus kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian yang efektif adalah bagian penting dari kegiatan pembelajaran. Pendidik perlu mengembangkan metode penilaian yang adil dan komprehensif untuk mengukur kemajuan dan pencapaian peserta didik. Asesmen. Pengertiannya, asesmen adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang hasil belajar dan proses belajar peserta didik. Penting untuk dipahami bahwa asesmen memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar tes atau ujian. Tujuan asesmen. Yang pertama ada fungsi sumatif atau assessment of learning untuk menentukan nilai, melaporkan kemajuan siswa kepada orang tua, dan menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang kedua, fungsi formatif atau assessment for learning untuk memberi umpan balik atau feedback secara langsung kepada guru dan siswa. Guru dapat mengetahui bagian mana yang sudah dipahami dan mana yang belum, sehingga bisa segera menyesuaikan strategi mengajar. Siswa juga tahu di mana posisi belajarnya. Yang ketiga, fungsi diagnostik atau assessment as learning, membantu guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan awal siswa. Asesmen ini juga mendorong siswa untuk merefleksikan proses belajarnya sendiri. Jenis-jenis asesmen. Yang pertama ada asesmen dalam bentuk tes. Asesmen yang menggunakan soal-soal tertulis untuk dijawab oleh siswa. Contoh, pilihan ganda, isian singkat, esai, atau benar dan salah. Kelebihan, praktis untuk menjangkau banyak siswa, relatif, objektif.
Kekurangannya sering hanya mengukur aspek kognitif tingkat rendah. Yang kedua, asesmen non-tes. Asesmen yang menuntut siswa untuk mendemonstrasikan kemampuannya secara langsung melalui suatu perbuatan atau produk. Contoh, kinerja atau performance itu seperti presentasi, bermain peran, membaca puisi, dan olahraga. Produk, membuat kerajinan tangan, menulis cerpen, melukis, atau laporan praktikum. Prinsip asesmen. Yang pertama, ada sahih atau valid. Apakah asesmen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur? Semisal, tujuan pembelajaran tentang mempraktikkan gerak tari, maka asesmennya harus praktik menari, bukan menulis teori tari. Yang kedua, teguh atau reliable. Apakah hasil asesmen tersebut konsisten dan dapat dipercaya? Artinya, jika dilakukan di waktu atau oleh penilai yang berbeda, hasilnya akan relatif sama. Yang ketiga, objektif. Tidak dipengaruhi oleh subjektivitas atau prasangka pribadi guru. Yang keempat, adil atau fair. Asesmen tidak merugikan siswa tertentu, mempertimbangkan latar belakang dan kondisi siswa. Yang kelima, efisien dan praktis. Dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu, biaya, dan tenaga yang tersedia. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen merupakan 3 komponen integral yang saling terkait dalam proses pendidikan. Tujuan pembelajaran berfungsi sebagai panduan utama yang merumuskan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai peserta didik. Dengan komponen utama merupakan kompetensi dan lingkup materi serta disusun berdasarkan prinsip ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Kegiatan pembelajaran merupakan implementasi dari tujuan tersebut melalui berbagai pendekatan seperti pembelajaran aktif, kolaboratif, berbasis proyek, dan berbasis teknologi yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik, konstekstual, dan bermakna. Sementara itu, asesmen berperan sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran yang meliputi fungsi formatif, sumatif, dan diagnostik, serta harus memenuhi prinsip valid, reliable, objektif, adil, dan praktis. Ketiga elemen ini saling mendukung dalam menciptakan proses pembelajaran yang terstruktur, efektif, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik.